Siap. Oke, siap. Oke. Oke, rolling. Gimana hari ini kedatangannya? Apa sih laporan atau konsultasi? Iya, coba dijawab Pak. Ya, saat ini kami berkunjung ke Polda Metro Jaya sehubungan dengan adanya laporan polisi saudara atau klien kami Angel Elga dengan terlapor saudara Vicky Prasetyo beberapa waktu lalu, dan sekarang kami lakukan koordinasi tentang perjalanan perkara tersebut atau penyidikan, di mana setelah kami konsultasi mungkin kami akan hadirkan saksi-saksi lagi untuk memperkuat laporan dugaan tindak pidana baik itu memasuki perkara tanpa izin dan pengerusakan. Karena ada beberapa cerita, ada beberapa kronologis perkara yang tidak diungkapkan dalam penyidikan ini, kami akan hadirkan saksi lain dan saksi ahli lagi untuk menyempurnakan laporan polisi ini. Yang mana terlapornya ada Vicky Prasetyo dan kawan-kawan, sekitar 4 atau 5 saksi yang disebut dalam berita acara pemeriksaan tersebut. Kawan-kawan itu termasuk keluarganya juga, Bang? Ya, entah itu keluarga, ada hubungan keluarga atau apapun juga itu urusan lain, tapi di sini kan lepas pribadi ya. Kenapa Bang harus memanggil saksi ahli lagi? Saksi ahli itu untuk mempertegas atau memperjelas suatu peristiwa hukum yang dilaporkan, apakah itu memasuki unsur dugaan tindak pidana atau tidak, apakah itu wilayah perdata atau pidana, itu maksudnya. Ini laporan yang berbeda atau laporan yang sudah menjerat Vicky di Jalan. Ini laporan yang sudah 2018 lalu ya. Ini sebenarnya berbeda sih, berbeda dengan yang kemarin. Cuman ini kan kemarin memang laporan saya yang kemarin, tapi berbeda. Memang yang laporinnya bareng-bareng kemarin. Jadi selesainya fokus dulu yang ini dulu satu-satu. Oke, rencananya di sini siapa lagi yang akan ini kan akan banyak pelakunya kabarnya gitu. Mungkin termasuk adik-adiknya. Kita kan belum bisa menentukan. Yang menentukan adalah pihak aparat ya. Saya orang yang dirugikan, yang dicemarkan, yang difitnah. Ya saya mengikuti proses hukum ini kan. Jadi ya saya ikutin aja. Begitu saya lapor, nanti tahap-tahapnya seperti apa ya saya ikutin. Apa yang disuruh polisi, saksi apa segala macam ya saya ikutin rantaiannya. Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungin saya, manajer dia. Ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, perminta maafan dari saya dan mau ketemu dengan saya. Tapi saya memang kemarin-kemarin kan belum ada waktu ya, karena saya masih ada mau nyelesain syuting iklan kosmetik, masih syuting juga. Jadi saya belum ada waktu untuk bertemu dengan mereka, tapi sudah ada chat dari mereka juga ke saya, permintaan maaf lah terhadap saya. Menyusul untuk orang-orang yang kemarin sempat bilang katanya memasuki pengarangan rumah Mbak Angel tuh bagaimana, itu ada terkaitan dengan Vicky kan, mungkin anggota keluarga itu bagaimana? Ya pastinya kan dengan membuat onar di rumah saya, masuk tanpa izin dan segala macam. Ya menurut kalian benar nggak? Hah? Mbak Angel, Nah, tapi kalian bisa jawab. kemarin pihak sana membantah adanya yang masuk ke rumah itu. Ya sekarang ini mereka punya hak untuk membantah, membela diri. Tapi kenyataannya kalian sudah lihat kan seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kita harus percaya negara kita ini negara hukum, dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan kenapa dia lakukan ini terhadap saya. Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya? Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Jadi pada saat sekarang pun, setelah polisi sudah menentukan ini orang bersalah nih, tersangka nih, dia akan terus menciptakan opini. Pengacaranya berbicara opini terus yang dia kirimin. Tapi ingat, kalian coba perhatikan deh, kalian sebagai awak media nih semuanya, coba perhatikan, pernah nggak sih satu kali pengacaranya dia jujur mengatakan bahwa hasil visum saya, ya coba deh tanya dia, komentar nggak dia masalah hasil visum saya? Ya, setelah saya sudah menjelaskan kronologi bagaimana saya ada di dalam kamar, oke, itu hak siapapun
percaya atau tidak itu terserah, karena yang dibangun opini seperti ini ya, itu saya nggak bisa berteriak orang harus percaya saya, enggak. Maka dari itu saya menempuh jalur hukum, karena kalau saya berbicara pasti kan namanya orang hidup ya, ada yang suka ada yang nggak suka, itu biasa, dan saya tidak mau pusingin dengan komentar orang lain. Karena itu saya masuk karena hukum biar diselesaikan. Tetapi kalian coba perhatikan, yang dia bangun terus pengacaranya adalah opini terus seolah-olah saya begini, tapi pengacara ini kan dia nggak mau jujur dengan dirinya sendiri nih, bahwa Angel Elga sudah diberikan SP3, bahwa Angel Elga ini sudah divisum dan hasil visumnya negatif, dan itu bukan dari saya, dari kedokteran dan kepolisian. Pernah nggak sih dia ngebahas itu? Itu loh kuncinya. Kunci itu dulu deh. Jadi poinnya tuh sebenarnya udah dapet ya. Saya cerita kronologi, tapi kronologi ini kan karena waktu itu kalian masuk ke kamar saya, menyorot ke rumah saya, itu saya sudah ada di dalam. Tapi kronologi bagaimana dobrak seperti apa kan tidak disebutkan. Tapi kan ini sudah selesai nih, tahap itu sudah selesai nih. Akhirnya mereka ketahuan nih menjebak saya. Nah, saya minta tolong. Gitu lah. Berbicara apa adanya. Kayak kemarin saya lihat lagi di YouTube berita kan, dia mengatakan dia ini sengaja mau adu domba saya dengan media, dengan aparat ya. Dia seolah-olah bilangnya media harus disalahkan, media harus dilapor. Jujur, saya katakan saya orangnya, saya memang nggak ngerti hukum, tapi saya tidak mau mengkambing hitamkan orang lain. Ya dong. Kalian ini kan yang masuk ke rumah saya tidak tahu permasalahannya apa. Misalnya kalian diundang, ayo kita bertamu ke rumah orang ini. Pikirannya kan, oh ya udah bertamu baik-baik. Tapi setelah sampai di sana, tiba-tiba dia membakar rumah saya atau dia membakar itu rumah saya, kan saya tidak tahu. Berarti bukan kalian yang harus saya salahkan kan? Dia. Nah tapi kan dia sengaja mau adu domba saya. Terus ngomong juga kemarin masalah persidangan, lucu gitu. Dia ini membentuk opini begini, dia baca kan itu kan, tapi dia tidak baca sampai habis. Saya bilang ini orang kok jahat ya, membentuk opini terus seperti itu. Dia bilang bahwa jaksa begini. Ini dia sengaja, dia mau adu domba saya dengan aparat, dengan media. Tapi jujur saja, saya ini udah menunggu 2 tahun keadilan ini. Saya tidak mau diadu domba. Saya sudah berterima kasih kepada kepolisian, bekerja sangat baik dan sangat teliti. Dan saya juga berterima kasih kepada jaksa, dan juga saya berterima kasih kepada ketua hakim. Ya, hakim. Saya serahkan semuanya, saya jalankan. Ini Mbak terkait soal media yang masih terus ya mungkin membangun opini dengan tulisan-tulisan itu, story-storynya Instagram dan juga yang bilang Angel beginilah segala macam. Saya udah nggak mau pusingin itu, saya nggak mau terlalu dibawa kemana-mana ya. Saya fokus memberikan efek jerah kepada mereka menyelesaikan hukum. Ada itu di Bang. Jadi gini, perlu saya jelaskan dalam peristiwa hukum antara klien kami Angel Elga dan Vicky Prasetyo, ada satu peristiwa di mana terdakwa ini bersama dan kawan-kawan ya, kalau hukum itu memasuki rumah terus di-shot oleh media, menurut dakwaan jaksa ya, masuk ke dalam kamar dan ada klien kami Angel Elga bersama Vicky Alman. Ini satu peristiwa hukum. Setelah itu mereka berstatement di media mengatakan bahwa telah terjadi perzinahan dan lain-lain. Diakses oleh media terus didistribusikan sehingga bisa didengar, ditangkap, menjadi suatu berita oleh khalayak ramai. Ini satu peristiwa. Tetapi dalam peristiwa ini ditanggapi ada kedua belah pihak dengan upaya hukum. Ada 3 upaya hukum. 1 laporan polisi dugaan tindak pidana perzinahan yang dilaporkan oleh saudara Vicky Prasetyo, di mana peristiwa hukum yang dilaporkan adalah peristiwa yang saya ceritakan tadi ini. Di dalam penyidikan tersebut, hasil akhirnya adanya SP3, surat penghentian penyidikan perkara, dengan pengertian bahwa
apa yang dilaporkan dugaan tidak perizinan itu tidak cukup bukti, maka dinyatakan peristiwa itu bukanlah suatu tindak pidana perzinahan. Itu pertama. Kita hubungkan lagi dengan dugaan tindak pidana lain yang dilaporkan Angel adalah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang melanggar undang-undang ITE. Dengan tidak terbuktinya dugaan tindak pidana perzinahan akibat tindakan mereka dan ucapan mereka di media, maka laporan polisi Angel tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sempurna, memenuhi unsur bahwa mereka berkata-kata melakukan tindakan itu mengakibatkan tercemarnya nama baik Angel Elga. Makanya perkara tersebut P21 dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah sekarang laporan polisi ini yang sekarang di Polda ini adalah dugaan tindak pidana pengerusakan. Karena mereka masuk ke pekarangan itu dengan cara merusak pintu masuk ke dalam kamar. Ada satu peristiwa yang dipotong, gitu. Jadi kalau ada yang statement tentang dakwaan jaksa yang menceritakan tentang peristiwa itu, Vicky Prasetyo dan kawan-kawan masuk ke rumah mendobrak pintu menemui istrinya bersama laki-laki lain, itu adalah dakwaan jaksa. Kenapa tertulis begitu? Karena itulah suatu peristiwa hukum yang diadukan oleh saudara Angel akibat peristiwa hukum tidak benar sehingga menimbulkan pencemaran nama baik Angel. Yang tidak benar itulah dikatakan memenuhi unsur karena dia menceritakan, menginformasikan sesuatu yang tidak benar. Maka laporan polisi tersebut dinyatakan P21 dan disidangkan saat ini. Jadi ini rangkaian ini harus dipahami. Jadi kalau dibangun, diceritakan katanya dakwaan jaksa menyimpulkan ada suatu kesalahan, bukan. Itu rangkaian cerita yang di ujungnya daripada dakwaan tersebut mengatakan semua tindakan ini, informasi disampaikan adalah tidak benar. Dia kan cuma bacanya Ya, tapi nggak jadi gitu. dibawahin tuh. Ya. Kan Jadi nggak tahu. Kira-kira berarti total berapa pelakunya nih Bang? Kalau misalnya di total kalau dari itu kewenangan penyidik ya, siapa berbuat apa itu dalam tingkat penyidikan. Yang perlu kita ambil sini adalah bagi masyarakat juga luas, bagi masyarakat banyak awam, di dalam kita menuntut hak itu boleh-boleh saja, tetapi jangan melakukan dengan cara melawan hukum. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini. Kasih lihat ini Bang. Ya. Kasih lihat ini. Udah. Gitu ya.